Hujan deras turun membasahi halaman rumah megah bergaya kolonial di kawasan elit Balikpapan. Dari balik kaca jendela besar, Yoga Pratama, seorang pengusaha tambang batubara, berdiri kaku. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Di tangannya, ia menggenggam map berwarna hitam, kontrak kerjasama bernilai miliaran rupiah yang pagi tadi ia temukan di meja makan. Yang membuatnya terkejut bukanlah isi kontrak itu, melainkan tanda tangan istrinya, Maya, tertera jelas di bawah nama Budi Kusuma, rival bisnis yang sejak lama ia curigai ingin merebut pasar tambang miliknya. "Kenapa Maya bisa tanda tangan di dokumen ini?" gumam Yoga, nadanya rendah namun penuh amarah. Di ruang keluarga, Maya tampak tenang, menyesap kopi sore, rambutnya tersanggul rapi, bibirnya terhias senyum samar yang sulit dikebak. Saat Yoga masuk dengan langkah berat, ia menutup buku yang tadi ia baca, seolah tahu badai sedang menunggu. "Dokumen apa ini?" Yoga melempar map ke meja. Suaranya bergetar, setengah menahan emosi. Maya menatapnya tanpa panik. Itu hanya kesepakatan kecil. Budi menawarkan investasi baru. Kupikir bagus untuk diversifikasi." "Diversifikasi?" Yoga menatap tajam. "Atau pengkhianatan? Kau tahu dia musuh bisnisku. Kau tahu aku sudah lama menolak tawarannya. Kenapa justru kau yang berhubungan dengannya?" Sejenak, keheningan menggantung. Hanya suara hujan yang terdengar mengetuk-ngetuk kaca jendela. Maya menghela napas panjang, lalu berkata lirih namun mantap. "Karena ada hal yang tak bisa kau beri, men." Yoga terdiam. Kalimat itu menancap seperti belati. Bukan hanya bisnis yang dipertaruhkan, tetapi keutuhan rumah tangganya sendiri. Di luar sana, hujan semakin deras. Namun di dalam rumah itu, badai yang lebih besar baru saja mulai. Malamnya, ketika Yoga masih berkutat dengan pikirannya di ruang kerja, Maya diam-diam melangkah keluar. Mobil sedan hitamnya melaju menembus hujan yang mulai reda. Hatinya berdegup cepat bukan karena rasa takut, melainkan sesuatu yang tak ingin ia akui, campuran rindu dan kegelisahan. Tujuannya jelas, Hotel Borneo Palace, tempat yang sudah lama menjadi titik temu rahasia. Di balik gemerlap lampu kota, hotel itu berdiri anggun, seolah menyembunyikan banyak kisah yang tak pernah diceritakan. Di lobi, Maya mengenakan mantel panjang berwarna krem, mencoba menyamarkan dirinya. Namun matanya langsung bertemu dengan tatapan Budi Kusuma. Pria itu berdiri menunggunya. Gagah dengan jas abu-abu, senyum tipisnya menyimpan kesombongan sekaligus godaan. "Kau datang juga," bisik Budi. Suaranya tenang tapi menusuk. Maya hanya mengangguk, menahan getaran di dadanya. Ia tahu sekali betapa berbahayanya langkah ini. Bukan sekedar soal rumah tangganya dengan Yoga. Ini menyangkut reputasi, harta, bahkan masa depan keluarganya. Tapi ada sesuatu dalam diri Budi yang membuatnya sulit berpaling. Kekuasaan, perhatian, dan perasaan yang selama ini tak ia dapatkan dari sang suami. Mereka menuju lift. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti menit-menit menuju jurang. Begitu pintu kamar suite terbuka, Budi menutupnya pelan, lalu mendekat. "Yoga terlalu bisik dengan tambangnya," ucap Budi sambil menatap dalam. "Aku selalu punya waktu untukmu." Maya menunduk, matanya berkaca-kaca. "Jangan buat aku merasa bersalah, Raki. Aku sudah cukup ihantui dosa." Budi mengangkat dagunya perlahan. "Kau tidak berdosa. Kau hanya mencari tempat pulang yang sebenarnya." Dan di malam itu, dalam kamar hotel yang sepi, dua dunia yang seharusnya berseberangan akhirnya bertaut dalam satu rahasia terlarang. Rahasia yang kelak akan mengguncang bukan hanya rumah tangga, tetapi juga kerajaan bisnis tambang yang selama ini berdiri kokoh. Pagi menjelang, tapi Yoga tak memejamkan mata sedikit pun. Kalimat terakhir Maya semalam terus berputar di kepalanya. "Karena ada hal yang tak bisa kau beri, men.
Kata-kata itu seperti racun yang perlahan melumpuhkan logikanya. Ia mencoba menepis, mencoba percaya bahwa istrinya masih setia. Namun naluri seorang pria, apalagi seorang pengusaha yang terbiasa curiga pada setiap langkah bawaan bisnisnya, tak bisa ia abaikan. Ketika sekretarisnya mengabarkan bahwa Budi Kusuma tidak menghadiri rapat penting pagi itu, Yoga mulai merasakan benang-benang kecurigaan terjalin. Lalu di mana dia? Pikirnya. Takdir seakan ikut mempermainkan. Supir keluarga tanpa sengaja menyebut bahwa Maya tadi malam keluar rumah sendirian, mengenakan mantel panjang. Yoga segera menuju pusat kota. Mobilnya berhenti di depan Hotel Borneo Palace. Ia turun, langkahnya berat namun mantap. Ada sesuatu yang ia takutkan, tapi lebih besar dari itu. Ada sesuatu yang ingin ia buktikan. Di resepsionis, ia menyebut nama istrinya. Sang petugas tampak ragu, namun tatapan dingin Yoga membuatnya tak berani menolak. Ia pun diarahkan ke sebuah kamar suite di lantai atas. Koridor hotel itu sunyi. Hanya suara langkah Yoga yang bergema, tangannya mengepal, dadanya berdegup kencang. Saat kunci elektronik ia tempelkan, pintu terbuka perlahan. Dan pemandangan yang ia saksikan membuat darahnya mendidih. Maya duduk di tepi ranjang. Rambutnya terurai berantakan, mengenakan hanya gaun tipis yang nyaris terbuka. Wajahnya masih menyimpan jejak lelah bercampur rasa bersalah. Sementara itu, di meja kamar, segelas wine masih separuh penuh dan jas Budi tergeletak begitu saja di kursi. Maya. Yoga suara parau, menahan amarah sekaligus luka yang tak tertahankan. Jadi, ini jawabannya. Maya terperanjat, wajahnya pucat, bibirnya terbuka namun tak ada kata yang keluar. Budi muncul dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk, tubuhnya masih basah. Tatapan dingin Yoga langsung menusuk ke arah Budi. Suasana kamar itu seketika berubah menjadi medan perang. Yoga, dengarkan dulu. Maya berusaha bicara. Namun Yoga sudah melangkah maju, menatap keduanya bergantian. Tak perlu penjelasan, semua sudah jelas. Harta bisa diperbutkan, tahta bisa digugat. Tapi pengkhianatan, tak ada maaf untuk itu. Udara di kamar itu menegang, seakan waktu berhenti. Konflik rumah tangga dan bisnis kini telah bersatu menjadi satu bara yang bisa meledak kapan saja. Udara kamar hotel itu terasa sesak. Yoga berdiri kaku, matanya merah menyala menatap Maya dan Budi. Hening yang menegangkan hanya dipatahkan oleh detak jam dinding, seakan menghitung mundur sebelum semuanya meledak. Saya kerja siang malam, suara Yoga pecah, keras dan getir. Keringatku, darahku, bahkan tidurku, semua kurelakan. Demi rumah ini, demi kau Maya. Tapi ternyata yang kau cari bukan aku, melainkan musuhku. Maya terisak, mencoba mendekat. Yoga, kumohon dengarkan aku. Ini tidak sesederhana yang kau kira. Diam, bentak Yoga membuat Maya terhenti. Air matanya jatuh, namun Yoga sudah tak lagi bisa melihatnya sebagai wanita yang dulu ia cintai, melainkan sebagai pengkhianat. Tatapan Yoga beralih ke Budi, yang berdiri tegak dengan senyum tipis penuh tantangan. Sudah lama aku ingin mengalahkanmu, Yoga. Tapi ternyata bukan aku yang menusukmu. Justru istrimu sendiri. Yoga menghantam meja dengan kepalan tangan. Gelas wine pecah berkeping-keping. Kau pikir aku akan hancur? Tidak, Budi. Kau boleh merebut hatinya. Tapi tambangku, kekuasaanku, tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Berhenti! Kalian berdua hanya akan saling membinasakan. Namun api sudah terlanjur menyala. Amarah Yoga bukan lagi sekedar cemburu. Ia merasa dikhianati sebagai suami, sebagai lelaki, bahkan sebagai raja bisnis. Dengan suara bergetar tapi penuh tekad, ia menatap Maya untuk terakhir kalinya. Mulai hari ini, kau bukan lagi istriku. Kau bebas memilih jalurmu. Tapi ingat, setiap rahasia punya harga, dan aku akan menagihnya. Yoga berbalik, melangkah keluar kamar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup keras, meninggalkan Maya terpuruk di lantai dengan tangisan tertahan.
Sementara Budi berdiri membisu, menyadari bahwa permainan baru saja berubah menjadi perang terbuka. Di luar, langit mendung kembali menangis, seakan ikut mengiringi runtuhnya sebuah rumah tangga dan lahirnya dendam baru yang lebih berbahaya daripada sekedar cinta.